Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Aryadi, NIM F1B019041 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 yang berjudul yaitu counter dari praktikum rangkaian logika. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari modul 5 ini yaitu yang pertama, memahami prinsip kerja counter up atau down sinkron dan asinkron. Yang kedua yaitu mengetahui perbedaan counter up down sinkron dan asinkron. Yang B yaitu alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan dalam modul 5 ini yaitu komputer atau laptop. Yang kedua yaitu aplikasi elektronik workbench atau EWB. Di sini yang C yaitu dasar teori. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pencacahan asinkron atau asinkronus counter, di mana yaitu dikenal juga sebagai pencacah rak atau ripple counter. Dapat dibangun beberapa flip-flop. Setiap flip-flop J dan K diberikan logika 1 secara permanen hingga flip-flop JK tersebut dan melakukan toggle saat sinyal clock aktif tiba. Pada pencacahan asinkron, setiap flip-flop JK bekerja secara berurut atau tidak serentak. Setiap flip-flop JK akan dipicu oleh keluaran flip-flop JK sebelumnya kecuali flip-flop JK pertama yang dipicu langsung oleh sinyal clock. Jumlah cacahan dan pencacah bergantung pada jumlah flip-flop JK yang tersusun pada pencacahan tersebut. Setiap flip-flop JK akan menampung 1 bit data. Kita dapat mengetahui jumlah cacahan maksimum melalui persamaan 2 pangkat N dengan N jumlah flip-flop JK. Dan yang berikutnya saya akan menjelaskan pencacah asinkron naik atau asynchronous up counter. Di sini pencacahan asinkron naik adalah pencacahan yang melakukan cacahan naik dimulai dari 0 hingga cacahan tertinggi sesuai flip-flop JK. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pencacahan turun asinkron atau asynchronous down counter. Pencacah turun adalah pencacah yang melakukan cacahan secara turun mulai dari cacahan tertinggi hingga logika cacahan kosong. Secara sederhananya, perbedaan pencacah turun dapat diperoleh dengan memanfaatkan pencacah naik dan mengambil keluaran key keluarannya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pencacahan sinkron atau synchronous counter. Pencacahan sinkron atau paralel adalah rangkaian pencacah yang melakukan cacahan secara serentak atau simultan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pencacah naik sinkron. Pencacahan naik sinkron atau synchronous up counter yaitu pencacahan naik sinkron yang melakukan cacah secara naik, yaitu dari kosong menuju cacahan tinggi. Dan pencacahan turun asinkron yaitu atau synchronous down counter yaitu pencacahan sinkron yang melakukan cacahan secara turun, yaitu dari cacahan tertinggi menuju kosong. Dan ketiga yaitu saya akan menjelaskan pencacahan naik atau turun sinkron atau synchronous up down counter. Untuk rangkaian ini yaitu rangkaian naik dan pencacah turun sinkron dapat digabungkan menjadi pencacah sinkron yang dapat digunakan sebagai pencacah naik ataupun pencacah turun dengan menambahkan beberapa gerbang logika dan satu sinyal masukan sebagai pengendali untuk menentukan kapan rangkaian pencacah bekerja sebagai pencacah naik atau bekerja sebagai pencacah turun. Selanjutnya yaitu saya akan menganalisa data. Yang pertama
yaitu counter sinkron M sama dengan 10. Saya akan menganalisa rangkaian. Pada rangkaian ini terdapat beberapa komponen seperti VCC, ground, clock, dan 4 buah JK flip-flop, 3 gerbang N, 4 indikator, dan decoded 7 segment display. Pada rangkaian ini telah diberikan input berlogika 1 yang berasal dari VCC dan input berlogika 0 yang diberikan oleh ground. Pada saat clock pertama terjadi nilai dari Q0, Q1, Q2, dan Q3 akan bernilai 000. Hal tersebut disebabkan oleh clock pertama diberikan kepada JK flip-flop pertama, tetapi dari clock tersebut belum memiliki output. Pada saat clock kedua, logika 1 yang ada pada JK flip-flop pertama akan bergeser menjadi output dari JK flip-flop pertama sehingga menyebabkan nilai Q0, Q1, Q2, dan Q3 menjadi 0001. Pada clock ketiga, output JK flip-flop 1 sebelumnya akan menjadi logika dari JK flip-flop kedua sehingga nilai dari Q0, Q1, Q2, dan Q3 menjadi 0010. Pada clock keempat, output dari JK flip-flop 2 akan menjadi 0 dan logika pada JK flip-flop 3 akan menjadi 1 sehingga nilai dari Q0, Q1, Q2, Q3 menjadi 0011. Pada clock kelima, output dari JK flip-flop ketiga akan menjadi 0 sehingga logika pada JK flip-flop keempat menjadi 1. Hal tersebut menyebabkan nilai dari Q0, Q1, Q2, dan Q3 menjadi 0100. Pada clock ke-6, output dari JK flip-flop keempat akan menjadi 0 sehingga logika 1 akan kembali ke JK flip-flop kedua, yang menyebabkan JK flip-flop kedua mendapat hasil output 1 dan nilai dari Q0, Q1, Q2, Q3 menjadi 0101. Pada clock ke-7, output dari JK flip-flop 2 akan menjadi 1 dan output dari JK flip-flop 3 akan menjadi 0 sehingga nilai dari Q0, Q1, Q2, Q3 menjadi 0110. Pada clock ke-8, output JK flip-flop 3 akan menjadi 1 dan JK flip-flop 4 akan menjadi 0 sehingga nilai dari Q0, Q1, Q2, dan Q3 menjadi 0111. Pada clock ke-9, output dari JK flip-flop akan menjadi 1 dan output selanjutnya kembali pada JK flip-flop 2 di mana nilai outputnya adalah 0 sehingga nilai Q0, Q1, Q2, dan Q3 menjadi 1000. Pada clock ke-10, output JK flip-flop kedua akan menjadi 0 dan JK flip-flop ketiga menjadi 1 sehingga nilai dari Q0, Q1, Q2, dan Q3 menjadi 1001. Dan selanjutnya saya akan menganalisa tabel dari counter sinkron M10. Di sini ketika input bernilai 0000 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 0 dan output yang ditampilkan adalah heksa bernilai 0. Ketika inputan biner bernilai 0001 dan kemudian dikonversikan ke desimal akan bernilai 1 dan output yang dihasilkan yaitu heksa bernilai 1. Ketika inputan biner bernilai 0010
dikonversikan ke desimal akan bernilai 2 dan output yang dikeluarkan yaitu heksa bernilai 2. Ketika inputan biner bernilai 0011, jika dikonversikan ke desimal akan bernilai 3 dan output yang dihasilkan yaitu heksa bernilai 3. Dan selanjutnya yaitu ketika inputan biner diberi 0100, kemudian dikonversikan ke desimal akan menjadi bernilai 4 dan output yang dihasilkan yaitu heksa bernilai 4. Dan selanjutnya ketika inputan biner 0101 dikonversikan ke desimal akan bernilai 5 dan output yang dihasilkan yaitu heksa bernilai 5. Dan yang terakhir ketika inputan biner diberi 0110 kemudian dikonversikan ke desimal akan bernilai 6 dan output yang dikeluarkan yaitu heksa bernilai 6. Dan yang selanjutnya ketika diberi inputan 0111 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 7 dan output yang dikeluarkan yaitu 7 bernilai 7. Dan selanjutnya ketika inputan biner diberikan 1000 dikonversikan ke desimal akan bernilai 8 dan output yang dikeluarkan yaitu heksa bernilai 8. Ketika inputan diberi nilai biner 1001, maka saat dikonversikan ke desimal akan bernilai 9 dan output yang dikeluarkan yaitu heksa bernilai 9. Selanjutnya saya akan menganalisa timing diagram. Pada saat dilakukan clock pertama, nilai outputnya adalah Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner 0000. Pada saat dilakukan clock kedua, nilai outputnya adalah Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner 0001. Pada saat clock ketiga, ketika inputan Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner 0010. Pada saat dilakukan clock keempat, nilai outputnya yaitu Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner 0011. Pada saat dilakukan clock kelima, nilai outputnya yaitu dari Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner yaitu 0100. Pada saat clock 6, nilai outputnya yaitu Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner 0101. Pada saat clock ke-7, nilai output dari Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0, sehingga menghasilkan output biner yaitu 0110. Pada saat clock ke-8, nilai output
dari Q 0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner yaitu 0, 1, 1, 1. Pada saat clock 9, nilai dari Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, dan Q3 sama dengan 0, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner yaitu 1, 0, 0, 0. Pada saat clock ke-10, nilai output dari Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 1. Menghasilkan output dalam bentuk 1, 0, 0, 1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu counter sinkron 2 bit. Yang pertama saya akan menganalisa rangkaiannya. Pada rangkaian ini terdapat beberapa komponen seperti VCC, ground, clock, dan 2 buah JK flip-flop, 2 indikator, dan sebuah decoder 7 segment display. Pada inputan JK flip-flop telah diberikan inputan berlogika 1 berasal dari VCC dan diberikan inputan kosong berasal dari ground. Hal tersebut dapat menyebabkan flip-flop aktif. Pada saat clock pertama, belum ada output yang dihasilkan oleh JK flip-flop sehingga Q0 dan Q1 bernilai 00. Pada clock kedua, logika 1 yang ada pada JK flip-flop pertama akan bergeser menjadi input pada JK flip-flop kedua dan output JK flip-flop pertama sehingga Q0 sama dengan dan Q1 akan bernilai 01. Pada clock ketiga, jika flip-flop pertama menghasilkan output 0 dan jika flip-flop kedua menghasilkan output 1, sehingga nilai dari Q0 dan Q1 menjadi 10. Pada clock 4, kedua JK flip-flop menghasilkan output 1 sehingga nilai dari Q0 dan Q1 menjadi 11. Selanjutnya saya akan menganalisa tabel. Ketika inputan biner diberikan nilai 00 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 0, dan output yang ditampilkan yaitu heksa bernilai 0. Ketika inputan biner diberi nilai 01 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 1, dan output yang ditampilkan yaitu heksa bernilai 1. Ketika inputan biner diberi nilai 10 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 2, dan output yang ditampilkan yaitu heksa bernilai 2. Dan selanjutnya yaitu ketika inputan biner diberi nilai 11 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 3, dan output yang ditampilkan yaitu heksa bernilai 3. Selanjutnya saya akan menganalisa timing diagramnya. Pada saat dilakukan clock pertama, nilai outputnya adalah Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner 00. Pada clock kedua, nilai output dari Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 0, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner 01. Pada saat clock ketiga, nilai dari Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner 10. Pada saat dilakukan clock keempat, yaitu Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 1, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner yaitu 11. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, saya akan menganalisa data counter up or down asinkron 2 bit. Yang pertama, analisa rangkaian counter up asinkron, di mana di sini dapat kita lihat ada beberapa komponen seperti VCC, ground, clock, switch, dan 2 buah JK flip-flop, 3 gerbang NAND, 2 indikator, dan sebuah decoded 7 segment display. Pada inputan JK flip-flop telah diberikan input berlogika 1 yang berasal dari VCC dan diberikan inputan 0 yang berasal dari ground, dan hal ini
dapat menyebabkan flip-flop menjadi aktif. Pada saat clock pertama belum ada output yang dihasilkan oleh JK flip-flop sehingga Q0 Q1 bernilai 00. Pada saat clock kedua, logika 1 yang ada pada JK flip-flop pertama akan bergeser menjadi input pada JK flip-flop kedua dan output dari JK flip-flop pertama sehingga Q0 Q1 akan bernilai 01. Pada clock ketiga, JK flip-flop 1 akan menghasilkan output 0 dan JK flip-flop kedua akan menghasilkan output 1 sehingga nilai dari Q0 dan Q1 akan menjadi 10. Pada clock keempat, kedua JK flip-flop menghasilkan output 1 sehingga nilai dari Q0 dan Q1 menjadi 11. Selanjutnya saya akan menganalisa tabel counter up asinkron. Ketika inputan biner diberi nilai 00 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 0 dan output yang dihasilkan yaitu hexa bernilai 0. Ketika inputan biner diberi nilai 01 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 1 dan output yang ditampilkan yaitu hexa bernilai 1. Ketika inputan biner diberi nilai 10 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 2 dan output yang ditampilkan yaitu hexa bernilai 2. Dan ketika inputan diberi nilai 11 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 3 dan output yang ditampilkan yaitu hexa bernilai 3. Di sini selanjutnya saya akan menganalisa timing diagram counter up asinkron. Pada saat dilakukan clock pertama, nilai outputnya adalah Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0 sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner 00. Pada saat clock kedua, output dari Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 0 sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner yaitu 01. Pada saat clock ketiga, nilai output dari Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1 sehingga menghasilkan output biner yaitu 10. Pada saat clock keempat yaitu Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 1 sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner yaitu 11. Selanjutnya saya akan menganalisa rangkaian counter down asinkron. Di sini di gambar ini dalam rangkaian ini ada beberapa komponen yaitu seperti VCC, ground, clock, switch dan 2 JK flip-flop, 3 gerbang, 2 indikator dan sebuah decoded 7 segment display. Pada saat clock pertama, kedua JK flip-flop menghasilkan output 1 sehingga nilai dari Q0 Q1 menjadi 11. Pada saat clock kedua, output JK flip-flop pertama akan menjadi 0 dan JK flip-flop kedua akan menjadi 1 sehingga nilai dari Q0 Q1 menjadi 10. Pada saat clock ketiga, output JK flip-flop 1 akan bernilai 1 dan JK flip-flop kedua akan bernilai 0 sehingga nilai Q0 dan Q1 sama yaitu menjadi 01. Pada saat clock keempat, kedua JK flip-flop menghasilkan output 0 sehingga nilai dari Q0 dan Q1 menjadi 00. Selanjutnya saya akan menganalisa tabel counter down asinkron. Ketika inputan binernya diberi nilai 11 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 3 dan output yang ditampilkan yaitu hexa bernilai 3. Ketika inputan diberi nilai 10 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 2 dan output yang ditampilkan yaitu hexa bernilai 2. Dan ketika inputan biner diberi 01 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai
1 dan output yang dihasilkan yaitu bernilai 1. Dan ketika input yang biner yang diberikan yaitu 00 dan dikonversikan ke desimal akan bernilai 0, dan output yang ditampilkan yaitu heksa bernilai 0. Dan selanjutnya yaitu saya akan menganalisa timing diagram counter dan asinkron. Pada saat dilakukan clock pertama, nilai outputnya adalah Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 1, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner 11. Pada saat clock 2, nilai output dari Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, sehingga menghasilkan output dalam bentuk biner 010. Dan yang ketiga, pada saat clock ketiga, nilai output dari Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 0, sehingga menghasilkan output biner yaitu 01. Pada saat clock keempat, nilai output dari Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, sehingga menghasilkan output biner yaitu 00. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari percobaan modul 5 ini dapat saya simpulkan yaitu yang pertama, saya mengetahui apa itu synchronous counter, memiliki pemicuan dari sumber clock yang sama dan susun flip-flopnya adalah paralel. Pada counter sinkron, sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop penyusunnya, sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger seluruh flip-flop secara bersama-sama. Dan yang ketiga yaitu rangkaian up-down counter merupakan gabungan dari up counter dan down counter. Rangkaian ini dapat menghitung bergantian antara up dan down karena adanya input eksternal sebagai kontrol yang menentukan saat menghitung up atau down. Dan yang keempat, asinkron counter tersusun atas flip-flop yang dihubungkan seri dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya, kemudian menjalar sampai flip-flop MSB-nya. Yang kelima, counter asinkron atau ripple terdiri atas sederetan flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lain. Yang berikutnya, sebuah sinyal yang terpasang pada input clock flip-flop pertama akan mengubah kedudukan outputnya apabila tapping atau edging yang benar yang diperlukan terdeteksi. Yang keenam, rangkaian up-down counter merupakan gabungan dari up counter dan down counter. Rangkaian ini dapat menghitung bergantian antara up dan down karena adanya input eksternal, sehingga kontrol yang menentukan saat menghitung up atau down. Pada rangkaian up atau down counter asinkron, output dari flip-flop sebelumnya menjadi input clock dari flip-flop berikutnya. Yang ketujuh yaitu counter sinkron, yaitu masukan untuk clock dikembalikan secara serempak. Waktu penundaan counter sama dengan penundaan flip-flop, memerlukan sirkuit clock yang berdaya tinggi untuk menggerakkan semua flip-flop secara serentak. Dan yang terakhir yaitu ke-8, counter asinkron. Counter asinkron yang dimasukkan untuk clock dikembalikan secara tidak serempak. Waktu penundaan counter adalah waktu penundaan semua flip-flop, memerlukan secret clock yang berdaya rendah karena hanya mengendalikan flip-flop yang paling awal saja. Ya, segitu saja yang bisa saya jelaskan dari modul 5 ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.